Di sebuah desa kecil yang dikelilingi bukit-bukit bernyanyi, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Vino. Vino bukanlah pengumpul perangko, kelereng, atau mainan. Vino adalah seorang pengumpul suara. Kamar Vino dipenuhi rak-rak kayu kecil. Di atasnya, berjajar rapi, puluhan guci keramik mungil. Setiap guci memiliki label. Tawa renyah nenek. Dengkuran Kiko si kucing. Rintik hujan pertama di atap. Bunyi kriuk keripik kentang. Setiap kali Vino mendengar suara yang ia sukai, ia akan membuka guci, berbisik pelan, "Masuklah." Dan suara itu akan berputar-putar seperti kabut warna-warni sebelum masuk ke dalam guci dan tertidur di sana. Vino paling menyayangi guci yang paling sederhana, yaitu nyanyian Nina Bobo Ibu. Suatu pagi, Vino terbangun dalam keheningan yang aneh. Bukan hening damai di pagi hari. Ini adalah hening yang kosong. Vino melompat dari tempat tidur. Ia tidak mendengar suara kakinya menyentuh lantai kayu. Ia membuka jendela. Dunia telah kehilangan suaranya. Semua orang di desa kebingungan. Mereka membuka mulut untuk berbicara, tetapi yang keluar hanyalah hembusan napas. Mereka mencoba tertawa, tetapi bahu mereka hanya berguncang-guncang dalam kesunyian. Desa yang dulu riang itu kini menjadi kelabu dan sedih. Vino berlari ke kamarnya. Guci-gucinya masih aman. Ia membuka satu guci. Dengkuran Kiko, suara dengkuran yang lembut, keluar sebentar, lalu langsung lenyap, tersedot oleh keheningan di luar. Seseorang telah mencuri suara dunia, pikir Vino. Vino tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia adalah satu-satunya yang masih memiliki sisa-sisa suara. Ia mengambil guci kesayangannya, nyanyian Nina Bobo Ibu, dan memasukkannya dengan hati-hati ke dalam tasnya. Saat ia berjalan ke tepi desa, ia melihat jejak kaki yang aneh. Jejak kaki itu tidak terbuat dari lumpur, tapi terbuat dari kesunyian rumput yang diinjaknya, tidak berdesir sama sekali. Vino mengikuti jejak itu. Jejak itu membawanya naik ke Bukit Gema, tempat di mana gema suara biasanya menari-nari. Tapi kini, bukit itu diam. Di puncak bukit, di dalam sebuah gua yang gelap, Vino menemukan si pencuri. Dia adalah Grum, si raksasa murung. Grum adalah raksasa besar yang terbuat dari lumut dan batu. Ia duduk di tengah gua, memegang sebuah karung raksasa yang menggembung. Dari dalam karung itu, terdengar jutaan suara yang teredam suara tawa, tangis, musik, dan obrolan. Semuanya berusaha keluar. "Kenapa kamu mengambilnya?" Vino bertanya. Suaranya kecil di gua yang besar itu. Grum menoleh. Wajahnya sedih dan marah. "Terlalu berisik," teriak Grum. Anehnya, teriakannya pun tidak bersuara, hanya membuat debu di gua bergetar. "Aku benci suara," lanjutnya dalam bahasa isyarat yang marah. Suara klakson, suara bentakan, suara bising mesin. "Aku hanya ingin tenang." "Tapi kamu mengambil semuanya," kata Vino. "Kamu mengambil suara tawa, kamu mengambil suara angin. Semua suara sama saja," kata Grum. Vino menggelengkan kepalanya. "Tidak," katanya. "Tidak semua suara itu berisik." Dengan tangan sedikit gemetar, Vino mengeluarkan guci kecil dari tasnya. "Ini," katanya, "ini suaraku yang paling berharga. Aku menyimpannya karena ini membuatku merasa aman." Grum menatap guci itu dengan curiga. Vino membuka tutupnya. Perlahan, seperti cahaya bulan yang lembut, sebuah melodi keluar. Itu adalah suara ibu Vino yang sedang menyenandungkan lagu pengantar tidur. Lembut, penuh kasih, dan sangat tenang. Suara itu memenuhi gua. Itu tidak memekakan telinga. Itu tidak berisik. Itu hangat. Raksasa murung itu membeku. Wajahnya yang terbuat dari batu tampak melembut. Ia perlahan-lahan menurunkan bahunya yang tegang. Setetes air mata yang terdengar seperti kerikil kecil jatuh dari matanya. Sudah sangat lama sejak Grum mendengar sesuatu yang indah. Ia hanya ingat suara-suara keras yang membuatnya takut dan marah. "Suara bisa seperti ini," bisik Grum. Dan untuk pertama kalinya, suaranya sendiri terdengar, pelan dan dalam seperti gunung. Vino mengangguk. Grum menatap karung raksasa di sampingnya. Dengan ragu,
Ia membuka ikatan karung itu. Sebuah ledakan warna dan kebisingan yang membahagiakan meledak keluar dari gua. Suara-suara itu terbang kembali ke desa. Di desa, orang-orang tiba-tiba bisa mendengar tawa mereka sendiri. Mereka berpelukan dan bernyanyi lebih keras dari sebelumnya. Vino tersenyum. Ia melihat ke arah Grum. Raksasa itu tidak lagi murung. Ia sedang mendengarkan, benar-benar mendengarkan suara jangkrik di kejauhan. "Kamu boleh menyimpan guci itu," kata Vino. Grum mengangguk, memeluk guci kecil itu dengan hati-hati. Vino kembali ke desa. Tetapi, ia tidak lagi mengumpulkan suara di dalam guci. Ia sadar, suara paling indah adalah saat ia dibagikan dan didengar bersama-sama. Sejak hari itu, Vino dikenal bukan lagi sebagai si pengumpul suara, tetapi sebagai Vino, si pendengar terbaik di dunia. Dan di atas bukit, Grum si raksasa kini menjadi penjaga gema, memastikan bahwa suara-suara indah di desa tidak akan pernah hilang lagi. Cerita pun selesai.